Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Kak Safira berharap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman ada di rumah kan? Hari ini Kak Safira akan menemani teman-teman di rumah dengan sebuah cerita. Cerita kita hari ini berjudul Kamu Pahlawanku. Cara anak-anak menghadapi COVID-19. Cerita ini diambil dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Interagency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Cerita ini ditulis dan diilustrasikan oleh Helen Patuk. Melalui buku ini, teman-teman bisa mempelajari bagaimana kebutuhan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial bagi teman-teman dalam masa pandemi COVID-19. Buku Kamu Pahlawanku adalah sebuah buku yang ditulis oleh anak-anak di seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19. Teman-teman bisa membaca cerita ini bersama orang tua, guru, atau teman-teman yang lainnya loh. Penasaran dengan kisah Kamu Pahlawanku? Yuk kita simak bersama-sama. Sulawesi. Pagi itu, Sarah terbangun dari tidurnya. Wah, hari sudah pagi. Matahari bersinar dengan terang pagi ini. Sarah lalu bergegas dan bersiap menyapa ibunya. Bagi Sarah, ibunya adalah sosok pahlawan yang paling hebat. Karena ia adalah sosok ibu dan ilmuwan terbaik di seluruh dunia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sarah. Ayo, sini. Cuci tanganmu dengan air mengalir dan sabun agar tangan tak bersih dan terhindar dari virus dan bakteri. Agar terhindar dari virus COVID-19 ya, Bu? Iya. Wah, pintarnya tahu anaknya Ibu. Ibu, tapi apakah itu COVID-19? COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Tidak bisa Ki lihat Ki, karena ukurannya sangat kecil. Tapi virusnya bisa menyebar melalui batuk atau bersin dari orang yang sakit atau terinfeksi. Lalu akan menyebar ke orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Ibu, jadi karena kecil Ki, tidak bisa Ki lawan Ki. Hehe, bisa Ji. Kalau kita menjaga diri agar tetap sehat, kita bisa membantu orang-orang di sekitar tak agar tidak terpapar COVID-19. Ah, begitu Ibu. Tapi, bisakah anak-anak juga membantu? Oh, tentu saja bisa. Anak-anak kan sangat istimewa. Sarah juga bisa menjadi pahlawan untuk Ibu. Seandainya bisakah ajak anak-anak yang lain untuk membantu melawan COVID-19? Sarah lalu berandai-andai. Ia berharap ia dapat berkeliling ke seluruh dunia dan menyampaikan pesan kepada anak-anak yang lain tentang cara melawan COVID-19. Sepanjang hari, Sarah terus memikirkan bagaimana cara untuk menjadi seorang pahlawan. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia merasa kesepian dan ingin bertemu dan bermain kembali dengan teman-temannya. Sarah ingin agar suatu saat ia tidak lagi takut kepada COVID-19. Bagaimana caranya jadi pahlawan? Yang ku tahu, pahlawan itu harus memiliki kekuatan super. Tapi kira-kira apa kekuatan superku?
Kayaknya tidak ada, Ji. Tiba-tiba, Sarah mendengar sebuah suara lembut yang berbisik memanggil namanya. Suara itu sepertinya datang dari kegelapan yang berada di sudut kamar Sarah. Ah, siapa di situ? Apakah ada orang di situ? Wah, tenang Sarah, ini aku, Pinisi. Ah, Pinisi? Pinisi, dari mana Ki berasal? Aku selalu ada di sini, Sarah. Aku berasal dari Hatita. Sarah, mau Ki jadi pahlawan toh? Iya. Maukah mengajak anak-anak yang lain untuk melawan COVID-19? Akan ku bantu Ki. Akan ku ajak Ki berkeliling untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak yang lain. Sarah lalu bergegas dan naik ke atas Pinisi. Mereka berdua lalu terbang dengan cepat menembus langit yang biru. Sarah merasa senang karena kini ia memiliki sosok teman baru, yaitu sang Pinisi terbang. Mereka berdua lalu melaju dengan cepat di antara awan-awan. Tak lama kemudian, Sarah dan Pinisi tiba di pantai Losari. Matahari bersinar dengan terik di atas lautan yang biru. Ombak bergulung dengan indah dan angin bertiup sepoi-sepoi. Ketika Sarah turun dari Pinisi, seorang anak lelaki melihat kehadiran mereka dengan wajah kebingungan. Ia nampak terkesima dengan kehadiran Sarah dan Pinisi. Halo, namaku Sarah. Ini temanku Pinisi. Siapa nama tak? Halo, namaku Salim. Halo Salim. Maaf Dik Salim, kita hanya bisa menyapa dari jauh. Tidak boleh Ki dulu bersentuhan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Iya, tidak apa-apa Ji. Kita juga harus menjaga jarak minimal 1 meter toh. Wah, sepertinya Salim sudah tahu ya bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Iya, harus Ki juga rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selain itu, harus Ki juga berusaha untuk tinggal di dalam rumah. Tapi kenapa Salim? Tinggal Kak di kota besar. Banyak sekali orang-orang yang tinggal di kota ini. Mereka tidak mau tinggal di dalam rumah. Masih banyak yang selalu bepergian keluar rumah padahal tidak penting, Ji. Oh, kalau begitu kami akan membantumu. Ikut Ki dengan kami Salim. Kita akan menyampaikan pesan kepada orang-orang di kota untuk membantu melawan COVID-19. Salim lalu ikut terbang bersama Sarah dan Pinisi. Mereka terbang di atas kota yang padat dan ramai. Salim lalu berteriak untuk menyampaikan pesan kepada para warga. Tabe, ayo pulang Ki ke rumah tak. Sampaikan Ki ke keluarga tak kalau lebih aman Ki di rumah masing-masing. Tabe, ayo pulang Ki ke rumah tak agar bisa Ki menjaga satu sama lain dari bahaya COVID-19. Betul itu. Orang-orang yang melihat Sarah, Salim, dan Pinisi merasa takjub. Orang-orang itu lalu melambaikan tangan mereka dan pulang satu persatu ke rumah masing-masing. Salim merasa senang karena ia dapat mengajak warga di kotanya untuk melawan COVID-19. Pinisi lalu mengajak Sarah dan Salim untuk kembali melesat di tengah langit biru. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan sebuah pesawat.
Orang-orang di pesawat merasa takjub melihat pinisi yang terbang di langit. Ih, enaknya tahu adik naik pesawat. Mauku juga. Sarah, bepergian dengan pesawat di saat-saat seperti ini tuh berbahaya. Benarkah begitu, Pinisi? Wah, iya, benar Sarah. Sebaiknya kita tidak usah bepergian jauh-jauh dulu. Nanti perbatasan antar negara akan ditutup. Sebaiknya kita tinggal di daerah masing-masing saja. Salim lalu berteriak untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada di dalam pesawat. Tobe, jangan maki pergi-pergi dulu nah. Tinggal maki di rumah bersama keluarga tak. Dadah. Salim, Sarah, dan Pinisi kemudian kembali melesat di antara awan-awan. Selanjutnya, kira-kira mereka akan kemana ya? Salim, selama pandemi COVID-19 banyak hal yang berubah, Dik. Kadang merasa takut Kak sama situasi ini. Iya Sarah, benar. Aku juga merasa takut. Kadang rindu Kak juga sama kakekku. Mau Kak bertemu dan memeluknya lagi. Tapi tidak boleh, karena dapat berbahaya bagi kakek. Oh, begitu, Dik. Bagaimana kalau kita telepon mi kakek tak? Tapi apa mi itu ku bilang kalau ku telepon Ki? Bisa Ki cerita tentang hari-hari tak? Atau bisa kita tanya apa yang kakek tak lakukan di rumah? Wah, benar Sarah. Berbagi cerita itu bisa membuat kita merasa lebih tenang. Oke. Kalau begitu nanti ku telepon Ki kakekku. Nah, sekarang kalian mau bertemu pahlawan-pahlawan lain? Mau. Ayo. Pinisi lalu membawa Sarah dan Salim ke pegunungan di daerah Malino. Di sana, Pinisi memiliki sosok teman yang sangat hebat karena memiliki kekuatan super. Namanya adalah Sasa. Ketika tiba di rumah Sasa, Sasa nampaknya sedang sibuk memetik beberapa bunga di halaman rumahnya. Ketika melihat Pinisi dan teman-teman yang lain tiba, Sasa menempatkan bunga-bunga tersebut di pangkuannya dan mendorong kursi rodanya mendekat ke arah Pinisi. Halo Sasa, bagaimana kabar tak hari ini? Semoga baik-baik saja, Dik. Sasa, ini adalah temanku, Sarah dan Salim. Halo Pinisi, baik-baik ja hari ini. Pinisi, hari ini kita berpelukan dari jarak jauh saja ya. Kita kan harus menjaga jarak satu dan yang lainnya. Oh iya, tidak apa-apa Ji Sasa. Kami bisa merasakan pelukanmu dari sini. Sasa, hari ini Sarah dan Salim mau belajar tentang kekuatan super tak? Memangnya punya Kak kekuatan super? Ada-ada saja kau Pinisi. Oh iya, Sasa memang sangat hebat. Ia dapat tinggal di rumah ketika ada anggota keluarga yang sakit. Oh, seperti itu maksud tak? Memang benar Pinisi. Beberapa waktu lalu ayahku terpapar COVID-19. Kami sekeluarga harus tinggal di dalam rumah agar tidak menulari tetangga maupun orang lain. Sarah lalu menceritakan pengalamannya ketika ia dan keluarganya harus menjalani karantina mandiri. Ayahnya harus beristirahat dengan baik dan mengikuti anjuran dokter agar dapat sembuh. Sasa, apa itu kita lakukan di rumah? Oh, Pinisi, ada banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah. Bisa Ki membaca,
memasak, berkebun, dan lain-lain. Sering Kak juga bermain dan berolahraga bersama saudara-saudaraku. Rajin-rajin Ki juga membaca buku karena kami sudah merindukan sekolah. Awalnya memang terasa aneh kalau tinggal Ki terus di dalam rumah. Tapi lama-lama bisa Ki terbiasa. Oh begitu Sasa. Sasa, pernah Ki bertengkar dengan saudara tak? Pasti Mi Pinisi. Tapi kita harus lebih sabar dan lebih pengertian satu sama lain. Kalau bisa Ki membuat orang lain merasa lebih baik, itu Mi kekuatan Superta. Oh, mantap betul memang ini Sasa. Pinisi, tapi bagaimana Mi dengan teman-teman yang jauh dari rumah atau tidak punya rumah? Bagaimana mereka akan melindungi satu sama lain? Oh, pertanyaan yang bagus. Yuk kita cari tahu. Pinisi lalu kembali melesat di angkasa. Mereka kemudian tiba di sebuah kamp pengungsian. Di kamp itu, orang-orang nampak sibuk berlalu lalang ke sana dan kemari. Tak jauh dari situ, mereka melihat seorang anak yang melambaikan tangannya. Hei Pinisi, lamanya Mi kita tidak berjumpa. Siapa teman-teman barumu ini? Halo, namaku Sarah. Yang ini namanya Salim. Oh, namaku Leila. Senang berkenalan dengan kalian. Tapi harus Ki menjaga jarak nah. Iya, betul Leila. Rajin Ki cuci tangan juga. Tentu saja. Selain itu, kita juga harus menutup mulut dengan lipatan siku kalau sedang batuk. Pintarnya Leila. Bisa Ki membantu mencegah penyebaran COVID-19, Di? Mungkin saja, tapi kadang masih merasa takut, Kak. Beberapa waktu yang lalu, ada teman camp kami yang meninggal karena terkena COVID-19. Kami semua merasa bingung dan sedih. Tidak tahukah harus berbuat apa. Pinisi, Sarah dan Salim kemudian merasa sedih mendengar cerita dari Leila. Pinisi lalu mengajak mereka semua untuk duduk dan membentuk lingkaran. Mereka tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, minimal sejauh 1 meter. Pahlawan-pahlawan kecilku, situasi saat ini memang tidak mudah dan tidak seperti biasanya. Ketika terpapar COVID-19, ada beberapa orang yang tidak merasakan sakit sama sekali. Tapi ada juga yang sakit parah. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya meninggal dunia. Karenanya harus lebih waspada dan berhati-hati, terutama jika berinteraksi dengan orang lanjut usia atau orang yang memiliki penyakit lainnya. Bisa aja kita. Iya, bisa Pinisi. Tapi bagaimana Mi kalau nanti masih merasa takut, Kak? Kalian bisa memejamkan mata dan membayangkan tempat yang aman agar kalian merasa lebih tenang. Mau Ki coba? Iya Pinisi, mau. Pinisi mengajak mereka untuk memejamkan mata. Pinisi meminta Sarah, Salim, dan Leila untuk membayangkan sebuah tempat di mana mereka dapat merasa lebih aman. Di manakah tempat itu? Apa yang kalian lihat? Siapa yang berada di sana? Bagaimana perasaan kalian? Nah, ini nih kekuatan Superta. Bisa Ki juga menceritakannya kepada orang tua dan teman-teman yang lain. Jangan Ki lupa kalau aku dan teman-teman yang lain peduli terhadap kalian. Ingat Ki selalu
agar kita terus merasa aman dan berani. Oh, terima kasih PDC. Sekarang ku tahu apa kekuatan superku. Oh, sama-sama. Leila, mau Ki bergabung dengan perjalanan terakhir kami? Leila lalu memutuskan untuk ikut bergabung dengan Sarah dan Salim. Ia lalu naik ke atas pinisi dan ikut terbang menembus langit. Perjalanan terakhir mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya, mereka tiba di puncak Gunung Latimojong. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak yang sangat hebat dan memiliki kekuatan super. Namanya adalah Kim. Kim pernah terpapar COVID-19 dan berhasil sembuh. Kim, bagaimana perasaan tak ketika sakit? Oh, waktu itu batuk-batuk, Kak. Demam Kak juga. Ayah dan ibu langsung melarangku agar tidak bermain dengan teman-teman. Tidak takut Jeki itu? Oh, awalnya memang merasa takut, Kak. Apalagi nenek dan kakek harus dirawat di rumah sakit. Tapi para dokter dan perawat menjaga kami dengan sangat baik. Para tetangga juga membantu kami. Tidak takut Mak lagi, asal selalu bersama ayah dan ibu di dalam rumah. Begitu Pak Ledi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya bisa Ki sembuh? Kalau begitu, kalian harus rajin beristirahat dan mengikuti anjuran dari dokter. Jangan lupa, kalian juga harus terus bersemangat. Hehehe. Tiba-tiba, salah seorang teman Kim menghampiri mereka. Teman Kim berkata bahwa ia tetap berteman dengan Kim, meski Kim pernah terpapar COVID-19. Awalnya, ia merasa sedih karena tidak dapat bermain dengan Kim. Namun, ia selalu menanyakan kabar Kim dan menyemangatinya. Kim merasa sangat bersyukur karena ia memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya dan selalu menemaninya. Setelah berhasil sembuh dari COVID-19, Kim dan teman-temannya terus berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga diri dari penyebaran COVID-19. Matahari telah terbenam. Hari menjadi semakin gelap. Sudah waktunya bagi Sarah dan teman-teman barunya untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Mereka berjanji satu sama lain untuk tidak pernah melupakan petualangan mereka pada hari itu. Sarah merasa sedih karena ia mungkin tidak dapat bertemu lagi dengan Salim, Sasa, Leila, dan Kim. Namun ia yakin bahwa mereka semua dapat saling menyayangi meski mereka jarang bertemu. Pinisi lalu mengantarkan mereka untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Sarah mengucapkan terima kasih kepada Pinisi atas perjalanannya yang berharga. Ingat Ki Sarah, bisa Ki melindungi orang-orang yang kita sayangi dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap berada di dalam rumah. Aku akan selalu bersamamu ketika kau membayangkan tempat amanmu. Tidak kemana-mana, Jak Sarah. Iya, Pinisi. Terima kasih. Kamu pahlawanku. Kamu juga pahlawanku, Sarah. Kamu pahlawan bagi orang-orang yang menyayangimu. Keesokan harinya, Sarah terbangun dan tidak dapat menemukan Pinisi di dalam kamarnya. Jika ia merindukan Pinisi, Sarah berusaha membayangkan tempat amannya. Sarah lalu menggambarkan petualangannya yang hebat di atas sebuah kertas dan menunjukkannya kepada ibunya.
Sarah juga menceritakan tentang petualangannya dalam mencari kekuatan super. Ibu, ternyata bisa Ceki saling menjaga satu sama lain, Dik. Oh, iya, tentu saja bisa. Kita bisa dan kita harus saling menjaga. Ibu, Sarah juga bertemu dengan banyak sekali pahlawan-pahlawan lain. Hebat-hebat Ki semua. Oh, Sarah, tentu saja ada banyak sekali pahlawan yang berusaha sebaik mungkin untuk melindungi orang-orang dari COVID-19 seperti para dokter dan perawat. Tapi kita juga bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kamu adalah pahlawanku yang paling hebat. Nah, itu tadi kisah perjalanan Sarah dan pahlawan-pahlawan lain dalam menghadapi COVID-19. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Kalian juga mau jadi pahlawan? Yuk bersama-sama kita kumpulkan kekuatan super dan menjadi pahlawan untuk orang-orang yang kita sayangi.